Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Indah, bersama rekan-rekan saya, yaitu Derti, Diah, Izudin, dan juga Yunita. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan bisnis plan kami, yaitu Hydroponic Garden Eatery Cafe and Restaurant. Next. Nah, oke. Adapun mengenai pemaparan yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, pengantar akan langsung dipaparkan oleh rekan saya, Berti. Baik, kami dengan senang hati mempersembahkan makalah ini sebagai langkah awal menuju peluncuran bisnis restoran kami yang baru, yaitu Hydroponic Garden Eatery. Dengan penuh semangat, kami ingin berbagi visi kami tentang konsep unik kami, menu lezat, dan pengalaman kuliner yang tak terlupakan yang ingin kami hadirkan kepada pelanggan kami. Dalam makalah ini, Anda akan menemukan rincian tentang rencana bisnis, strategi pemasaran, serta gambaran tentang tim kami yang berdedikasi. Selanjutnya, tempat makan atau minum yang menggabungkan konsep kafe nuansa Jawa dengan pertanian hidroponik dan juga kolam ikan. Hidroponik adalah metode pertanian tanpa tanah di mana tanaman tumbuh dalam larutan nutrisi. Kafe hidroponik biasanya memiliki taman hidroponik di dalamnya, sehingga pengunjung dapat menikmati makanan dan minuman sambil melihat tanaman hidroponik yang tumbuh. Ini adalah kombinasi antara konsep kafe dan pertanian yang berkelanjutan. Rumah makan dengan nuansa modern yang menyajikan menu dengan bahan baku hasil panen sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dia. Kemudian misi yang kami punya yaitu menciptakan rumah makan yang menarik, ramah lingkungan, family friendly, serta melahirkan inovasi kuliner dengan konsep hidroponik untuk mendapatkan bahan baku dengan kualitas terbaik. Visi kami yang pertama yaitu menyajikan hidangan dengan bahan baku terbaik. Kami akan memastikan bahwa hasil panen hidroponik kami selalu segar, bebas pestisida, dan memiliki nilai nutrisi yang tinggi. Visi yang kedua yaitu berkomitmen untuk menjadi restoran berkelanjutan yang meminimalkan limbah, menghemat air, dan mengurangi dampak lingkungan dengan memanfaatkan teknologi hidroponik yang efisien. Visi yang ketiga yaitu menghadirkan hidangan inovatif yang memanfaatkan keanekaragaman hasil panen hidroponik kami. Kami akan terus menggali kreativitas dalam menu kami. Visi yang terakhir yaitu memberikan transparansi penuh tentang sumber bahan makanan kami. Pelanggan akan tahu dengan pasti dari mana makanan mereka berasal dan bagaimana cara kami menanamnya. Kemudian, kenapa hidroponik garden eatery? Karena hidroponik garden eatery memiliki keuntungan. Yang pertama yaitu menyajikan berbagai macam hidangan berbahan baku hidroponik dan ikan segar dapat menjadikan keutamaan utama dalam menarik pelanggan yang peduli tentang kesehatan. Keuntungan yang kedua yaitu dapat mendapatkan edukasi dari kami tentang manfaat hidroponik dan ikan segar, serta cara merawatnya. Keuntungan yang ketiga yaitu berada di dalam dataran tinggi sehingga menciptakan suasana restoran yang tenang, asri, serta menyuguhkan pemandangan dataran tinggi yang indah. Untuk keuntungan yang terakhir yaitu kami buka setiap hari weekdays maupun weekend dari hari Senin sampai hari Minggu dengan memberikan diskon tambahan 10% untuk menu spesial nila bakar dan tumis sapi. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Indah. Baik, untuk selanjutnya mengenai menu utama, adapun menu utama kami ada ikan bawal bakar, goreng, ataupun masak. Selanjutnya juga ada nila, pepes nila, gurame acar kuning, ataupun masak balado, bakar, goreng, dan juga ada lele, dan juga ada gurame crispy. Sedangkan untuk menu sayur, kami ada jakangkung, tumis sawi hijau, orak-arik kembang kol, sayur bayam bening, dan juga tumis daun bawang. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Izu. Untuk selanjutnya, model bisnis rencana pertama memiliki fasilitas hidroponik untuk menanam berbagai jenis sayuran, buah, dan herbal. Sumber utama bahan baku untuk restoran kami adalah hasil panen dari fasilitas hidroponik kami sendiri. Untuk rencana kedua,
menyediakan menu makanan dengan berbagai hidangan yang menggunakan hasil panen hidroponik kami. Ini mencakup hidangan utama, salad, jus, dan produk makanan lainnya. Rencana ketiga, mempertimbangkan kerjasama dengan petani hidroponik lokal atau produsen makanan lainnya untuk memperluas pilihan produk dan mendukung komunitas. Untuk rencana keempat, berfokus pada praktik pertanian berkelanjutan dan efisiensi sumber daya. Ini mencakup penggunaan air yang hemat, energi terbarukan, dan manajemen limbah yang efisien. Selanjutnya, rencana kelima, menyajikan pelanggan di restoran kami dengan layanan pelanggan terbaik dan memastikan pengalaman mereka di restoran kami istimewa dan penuh kepuasan. Selanjutnya, rencana keenam, menentukan strategi harga yang sesuai dengan kualitas dan uniknya makanan hidroponik kami, dan menggunakan strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai target pelanggan kami, mempromosikan keunggulan, kesehatan, dan berkelanjutan produk kami. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yunita. Selanjutnya untuk model bisnis rencana ke-7, terus berinovasi dalam menu dengan menciptakan hidangan-hidangan baru yang memanfaatkan hasil panen hidroponik kami. Hal ini dapat meningkatkan minat pelanggan dan memberikan variasi dalam pengalaman kuliner. Selanjutnya untuk rencana ke-8, membangun merek yang kuat dan dikenal sebagai tujuan utama untuk makanan yang sehat, lezat, dan berkelanjutan. Untuk rencana ke-9, memastikan manajemen keuangan yang cermat termasuk perencanaan anggaran, pemantauan biaya produksi, dan pemantauan laba rugi. Selanjutnya ada sumber modal. Pada peluang pertama, modal utama dari pembagian atau investor dari pendirinya sendiri, seperti Izudin, mungkin akan menyumbangkan tempat atau tanahnya, sedangkan yang lain untuk modal pembangunan dan lain-lain. Dibagi rata agar benefitnya juga adil. Kemudian untuk peluang kedua, jika memang kalau modal dari pendirinya saja langsung belum memenuhi rancangan anggaran, maka pilihan kedua kami akan meminjam di bank. Selanjutnya ini untuk jangkauan pasar kami. Dan yang selanjutnya ini untuk kontak person kami. Selanjutnya kami akan memaparkan rancangan keuangan di bisnis plan kami. Yang pertama adalah proyeksi biaya akan dipaparkan oleh rekan saya Izudin. Untuk proyeksi biaya sendiri, yang pertama ada biaya tetap, kemudian biaya variabel, dan biaya tetap seperti sewa tempat, gaji pegawai, dan renovasi, yang berjumlah sekitar 99.560.000. Kemudian ada biaya variabel yang berjumlah 96.408.000. Kemudian ada biaya pemasaran. Total dari biaya pemasaran ini sendiri adalah 2.820.000. Kemudian total biaya dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya pemasaran adalah sebesar 198.788.000. Untuk yang selanjutnya adalah laporan investasi. Yang pertama ada gazebo senilai 32 juta dengan yang lain-lain sampai dispenser air sebesar 153.000 dengan total seluruh laporan investasi kami ada 42.681.000. Adapun untuk proyeksi keuangan telah kami paparkan seperti ini. Untuk produknya ada ikan bawal terjual 100 pieces per bulan, selanjutnya juga ada gurame terjual 50 pieces per bulan, sampai dengan wedang jahe dengan total penjualan sebesar 31.720.000 per bulan dan 380.640.000 untuk per tahunnya. Dengan keuntungan per tahun, total pendapatan dikurangi biaya operasional menjadi sebesar 182.222.000. Kemudian untuk selanjutnya terdapat laporan produk, terdapat perhitungan harga produk beberapa produk dengan rata-rata pada tahun 2023 yaitu 17.706, kemudian tahun 2024 18.882, kemudian tahun 2025 20.676,
Kemudian tahun 2026 22.588. Kemudian yang terakhir tahun 2027 24.588. Kemudian juga terdapat estimasi kenaikan pembeli pada tahun 2023 terdapat 0%, 2024 5%, 2025 10%, 2026 5%, dan 2027 10%. Dengan estimasi pembeli hari biasa terdapat 269 hari pada tahun 2023 berjumlah 13.450, 2024 14.123, 2025 15.535, 2026 16.311, 2027 17.943. Kemudian dapat pendapatan untuk pendapatan tahun 2023 yaitu 340.628.824 dan sampai dengan tahun 2027 645.858.002 rupiah. Dengan pajak PPh 15%, tahun 2023 52.294.324 rupiah sampai dengan 2027 96.878.700 rupiah. Dan terdapat juga pendapatan setelah pajak yaitu pada tahun 2023 sejumlah 296.334.000 sampai tahun 2027 9.302 rupiah. Baik, yang selanjutnya ada proyeksi laporan laba rugi dari tahun yang pertama sampai tahun ketiga. Pada proyeksi laporan laba rugi ini terdapat jumlah pendapatan produk disertai dengan total pendapatan produk pada tahun 2023 sebesar 296.334.500 rupiah, tahun 2024 341.825.725 rupiah, 2025 sebesar 399.689.771 rupiah, 2026 458.477.712 rupiah, dan pada tahun 2027 sebesar 548.979.302 rupiah. Selanjutnya ada biaya operasi tunai yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada biaya variabel, biaya tetap, dan juga biaya pemasaran. Jika total pengeluarannya dijumlah berarti pada tahun 2023 sebesar 198.788.000, 2024 201.588.000 rupiah, 2025 sebesar 204.488.000 rupiah, 2026 sebesar 207.488.000 rupiah, dan pada tahun 2027 sebesar 210.588.000 rupiah. Kemudian laba atau rugi sebelum penyusutan. Di sini pada tahun 2023 bisnis kita mengalami laba, berarti pada tahun 2023 laba sebesar 97.556.500 rupiah. 2024 naik menjadi 130.237.725 rupiah. 2025 sebesar 195.201.771 rupiah. 2026 250.989.712 rupiah, dan pada tahun 2027 sebesar 338.391.302 rupiah. Kemudian laba sebelum pajak sebesar 198.788.000 pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 sebesar 201.588.000 rupiah, 2025 sebesar 204.488.000 rupiah, 2026 sebesar 207.488.000 rupiah, dan pada tahun 2027 sebesar 210.588.000 rupiah.
Kemudian jika disertai pajak 15%, maka laba setelah pajak berarti pada tahun 2023 Rp198.788.000 dikurangi pajaknya 15%, Rp29.818.200, maka menjadi Rp168.969.800. Kemudian pada tahun 2024 dikurangi pajak sebesar 15% menjadi Rp171.359.800. Kemudian pada tahun 2025 menjadi Rp173.814.800. Pada tahun 2026 menjadi Rp176.364.800, dan pada tahun 2027 menjadi Rp178.999.800. Kemudian NPV atau net present value, di sini ada penerimaan pendapatan tunai, ada pendapatan offline. Total pendapatan tunai pada tahun 2023 sebesar Rp380.640.000. 2024 Rp399.672.000. 2025 Rp439.639.200. 2026 Rp461.621.160, dan pada tahun 2027 sebesar Rp507.783.276. Kemudian ada investasi dan biaya operasional tunai, di mana terdapat total biaya investasi sebesar Rp42.681.000, dan juga jumlah operasional tetap, jumlah operasional variabel, dan juga jumlah operasional pemasaran. Maka dari itu, total investasi dan biaya operasional tunai pada tahun 2023 sebesar Rp198.788.000, 2024 Rp201.588.000, 2025 Rp204.488.000, 2026 Rp207.488.000, dan pada tahun 2027 sebesar Rp210.588.000. Kemudian net cash inflow atau bisa disebut dengan aliran kas bersih, yaitu selisih antara total uang masuk, cash inflow dan uang keluar atau cash outflow dari usaha dalam periode tertentu pada tahun 2023 sebesar Rp198.788.000, 2024 sebesar Rp201.588.000, 2025 sebesar Rp204.488.000, 2026 sebesar Rp207.488.000, dan pada tahun 2027 sebesar Rp210.588.000. Kemudian yang terakhir yaitu cash flow. Ada penerimaan kas, yang pertama total investasi sebesar Rp42.681.000 pada tahun 2022. Kemudian total pendapatan dimulai pada tahun 2023 sebesar Rp380.640.000, 2024 Rp399.672.000, 2025 Rp439.639.200, dan pada tahun 2026 sebesar Rp461.621.160, dan pada tahun 2027 sebesar Rp507.783.276. Kemudian jumlah penerimaan kas pada tahun 2022 terdapat Rp42.681.000. Kemudian pada tahun 2023 sebesar Rp380.640.000, 2024 Rp399.672.000, 2025 Rp439.639.200, 2026 Rp461.621.160, dan pada tahun 2027 sebesar Rp507.783.276. Kemudian ada investasi dan biaya operasional tunai. Terdapat yang pertama total investasi, yang kedua jumlah biaya tetap, biaya variabel, dan juga yang terakhir jumlah biaya pemasaran. Jika dijumlah pada tahun 2023,
total investasi dan biaya operasional tunai sebesar Rp198.788.000. 2024 Rp201.588.000. 2025 Rp204.488.000. 2026 Rp207.488.000. Dan yang terakhir yaitu 2027 sebesar Rp210.588.000. Baik, sekian pemaparan bisnis plan beserta rancangan keuangan dari kelompok 7. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan serta kekeliruan dalam menyampaikan pemaparan bisnis plan kelompok 7. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.